Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 443, Adinata melihat wajah yang dikenalnya. Tapi kali ini, dia tidak lagi bersemangat karena dia sudah pernah ditipu sekali. Ini sama sekali bukan Cynthia Yandra, tapi gadis operasi plastik. Sekarang Cynthia Yandra telah pergi. Dia tidak akan muncul dengan mudah, kecuali Adinata menemukannya secara langsung. Bahkan, jika Cynthia Yandra muncul, dia tidak dapat diubah menjadi teknisi pijat Thailand. Gadis kecil seperti Diana Yandra mungkin akan mengejutkan Adinata seperti ini. Tetapi Cynthia Yandra sudah berusia 30 tahun dan kecil kemungkinannya untuk melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, Adinata segera berdiri dan dengan marah berteriak kepada gadis operasi plastik itu, "Ini kamu gadis operasi plastik lagi. Apakah kamu masih ingin berpura-pura menjadi Cynthia Yandra dan memanfaatkanku?" Hari ini siang hari, Adinata dicium oleh wanita palsu di studio tari para kontestan di kamp penciptaan. Setelah kembali ke hotel, hal pertama yang dilakukan Adinata adalah menyikat giginya. Gadis operasi plastik ini sebelumnya adalah seorang gadis karaoke dan dia telah melayani banyak pria. Adinata merasa mual ketika memikirkannya dan dia tidak tahu bagaimana Edward Zhu bisa melakukannya. Wanita operasi plastik itu pun berdiri dari tanah, segera berlutut di depan Adinata dengan kakinya dan memohon, "Tuan Brahma, tolong jangan ganggu karir saya, biarkan saya menjadi bintang. Saya tidak ingin menjadi wanita muda lagi, saya sangat ingin menjadi orang baik dan menjadi wanita yang menghasilkan uang dengan tangannya sendiri." Adinata memandang gadis operasi plastik itu dan tiba-tiba teringat pertama kali Cynthia Yandra berlutut untuknya. Saat itu dia berlutut karena Cynthia Yandra telah memutuskan hidup Adinata dan kemudian mengetahui identitas asli Adinata. Jadi dia berlutut dan meminta maaf kepada Adinata. Saat aku memikirkannya baik-baik, aku merasa itu sudah lama sekali. Melihat gadis operasi plastik ini, Adinata berpikir bahwa meskipun dia tidak menjalani operasi plastik, dia masih terlihat sangat mirip dengan Cynthia Yandra. Karena keduanya terlihat sangat mirip, itu bisa dianggap semacam takdir. Adinata berkata, "Ide Anda benar. Anda telah sepenuhnya berubah menjadi Cynthia Yandra sekarang. Dan saya tidak akan pernah mengizinkan Anda melakukan hal-hal kotor seperti sebelumnya. Saya dapat membantu Anda dan memastikan bahwa Anda memiliki penghasilan yang stabil dan baik di masa depan, tetapi Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Anda tidak diperbolehkan berhubungan S-bintang KS dengan pria manapun di masa depan. Bisakah Anda melakukannya?" Laki-laki semuanya egois. Karena wanita ini sudah seperti Cynthia Yandra, Adinata tidak ingin dia tidur dengan pria lain. Meskipun itu Cynthia Yandra palsu, wanita operasi plastik itu mengangguk, saya bosan dengan laki-laki. Selama saya bisa menghasilkan uang dengan jujur dan membuat keluarga saya bangga pada saya tidak akan pernah jatuh cinta atau menikah. Semuanya berhasil." Adinata berkata, "Oke, saya akan menelepon Anda, cari Long Yang dan tanda tangani kontrak dengan Kingguo Entertainment miliknya. Saya akan memintanya untuk mengatur pekerjaan untuk Anda, tetapi semuanya akan menjadi pekerjaan tanpa wajah, seperti model kaki, model tangan, atau asisten agen. Kamu memiliki wajah yang sama dengan Cynthia Yandra. Aku tidak bisa membiarkanmu menjadi bintang. Begitu kamu menjadi populer, itu akan berdampak besar pada kehidupan Cynthia Yandra. Selain itu, nama di KTPMU juga harus diubah." Wanita operasi plastik itu mengangguk, "Terima kasih, Tuan Brahma." Adinata menulis nomor telepon Long Qian kepadanya. Setelah wanita operasi plastik mengambilnya, dia tidak langsung pergi.
Sebaliknya, dia bertanya dengan lembut, "Tuan Brahna, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda malam ini? Aku tahu kamu sangat menyukai Cynthia Yandra dan Tuan Yandra. Tuan Yandra sepertinya sedang menghilang sekarang, Kang. Kamu pasti sangat merindukannya, bukan?" Tebakan gadis operasi plastik itu benar. Sejak Cynthia Yandra menghilang, Adinata merindukannya setiap siang dan malam. Wanita yang melakukan operasi plastik itu berkata, "Saya telah bersama Tuan Hejiani dan Tuan Enforth Zhu. Mereka semua sangat memuji saya dan mereka semua mengatakan bahwa saya seperti Cynthia Yandra yang asli. Bagaimana kalau aku menemanimu malam ini untuk membantumu menghilangkan penyakit cintamu?" Adinata dengan hati-hati memandangi gadis operasi plastik itu. Sikapnya menjadi sama dengan Cynthia Yandra yang pasti merupakan hasil pelatihan Enforth Zhu. Namun, Adinata tidak tertarik pada wanita ini. Adinata berkata kepada gadis operasi plastik itu, "Dengar, tidak peduli seberapa miripnya kamu dengan Cynthia Yandra, kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Cynthia Yandra. Keluar." Wanita operasi plastik itu tidak berani berbicara lagi dan segera keluar. Panggilan Adinata menghela nafas, "Cintin, kamu di mana? Aku akan segera menyelesaikan pengalaman bisnisku dan aku akan segera mengetahui rahasia keluarga. Kalau begitu, aku akan bisa bertemu denganmu." Saat ini, Tianhai di rumah sakit, Yus Ain sedang menjalani pemeriksaan fisik di sini. Setelah pemeriksaan, seorang dokter Amerika berambut putih melihat hasil pemeriksaan dan berkata dalam bahasa Inggris, "Tuan Yus Ain, selamat, kesuburan Anda kini telah kembali normal." Yus Ain dan Feng Ain sama-sama bersemangat. "Benarkah? Apakah adikku baik-baik saja?" tanya Feng Ain sambil meraih jas putih dokter Amerika itu. Dokter Amerika itu tersenyum dan berkata, "Ini sepenuhnya benar. Setelah masa pengobatan dan pengobatan ini, saya 100% yakin bahwa penyakit Tuan Yus Ain telah sembuh total. Sebelumnya, tubuhnya disuntik dengan obat-obatan yang menekan kesuburannya. Sekarang kami telah menghilangkannya sepenuhnya." Sejak Yus Ain dan Jelita bercerai, Yus Ain mengunjungi dokter terkenan di seluruh dunia untuk memohon pemulihan kesuburan. Nama dokter Amerika ini adalah Browa, dan dia adalah dokter terkemuka di Amerika Serikat. Dia menggunakan banyak metode untuk mengeluarkan racun dari tubuh Yus Ain. Oleh karena itu, Yus Ain sangat menderita dan sosoknya menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Kini ia tampak seperti batang bambu. Namun, Yus Ain tidak peduli sama sekali bahwa sosoknya menjadi lebih kurus. Sekarang kesuburannya telah pulih. Dia menjadi seorang laki-laki lagi. Saat ini, telepon Yus Ain berdering, itu milik salah satu pacarnya saat ini, setelah menceraikan Jelita. Yus Ain kembali ke gaya playboynya dan kini memiliki 3 pacar. "Hei, apa katamu? Kamu bilang kamu hamil? Apakah anak itu milikku? Kamu bersumpah. Sayangku, jangan berbohong padaku. Jika selama ini kamu berhubungan S bintang KS dengan orang lain, kamu harus mengaku padaku. Katakan, aku tidak akan menyalahkanmu. Saya ingin tahu sekarang, apakah kesuburan saya benar-benar telah pulih? Benarkah hanya Agni Aha berhasil? Aku benar-benar mendapatkan kembali kesuburanku." Yus Ain menutup telepon dan memeluk Feng Ain dengan penuh semangat. Dr. Brown juga tersenyum dan bertepuk tangan. "Selamat, Tuan Aine. Tampaknya kesuburan Anda telah kembali beberapa waktu yang lalu." Yus Ain juga memegang erat Dr. Brown dengan kedua tangannya. "Terima kasih, Dr. Brown. Anda membuat saya menjadi pria sejati lagi." Kemudian, ekspresi marah muncul lagi di wajah Yus Ain. "Adinata, pernahkah kamu melihat ini? Aku sekarang subur kembali. Kamu hampir membuatku tidak punya anak. Aku tidak akan melepaskanmu." Melihat ini, Feng Ain dengan cepat dan serius berkata kepada Yus Ain, "Yuzi, kembalikan saja kesuburanmu
dan lupakan saja. Sebaiknya jangan memprovokasi Adinata lagi. Yus Ains mengepalkan tangannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Bab 444. Feng Ains tahu bahwa Yus Ains tidak bisa menelan nafas ini, jadi dia menasihati, meskipun aset Adinata telah dibekukan dan dia menjadi sasaran pihak berwenang, dia sekarang adalah menantu dari keluarga sakti. Baru-baru ini, keluarga Ains kami secara bertahap kembali ke posisinya sebagai pemimpin dalam industri pengiriman ekspres, dan asetnya sekali lagi mendekati 100 miliar. Tetapi keluarga sakti masih merupakan sesuatu yang kita tidak boleh tersinggung. Sejak Adinata berhenti mengambil alih Bailey Express Anjol, dan sekali lagi diambil alih oleh Dongfeng Express, harus dikatakan bahwa keluarga Ains masih sangat mampu dalam berbisnis. Yuse Ains berkata, "Saudaraku, jangan khawatir. Kali ini, aku tidak akan sebodoh sebelumnya dan menghadapi Adinata secara langsung. Saya berencana melakukannya secara diam-diam. Tidak hanya untuk membalas dendam padanya, tetapi juga agar dia tidak tahu bahwa saya yang melakukannya." Feng Ains mengangguk. "Adik lelaki ini akhirnya menjadi dewasa. Apa yang akan kamu lakukan?" Yus Ains memandang Dr. Brown dan berkata, "Saya meminta Dr. Brown untuk mengembangkan ramuan yang tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah meminumnya, itu akan mengiritasi saraf mata dan perlahan-lahan saraf akan rusang, yang akhirnya menyebabkan kebutaan. Buta." Feng Ains terkejut. "Kamu ingin Adinata menjadi buta?" Yus Ains berkata dengan sengit, "Itu benar. Awalnya saya ingin memperlakukan dia sama seperti dia, sehingga Adinata akan kehilangan kemampuan untuk memiliki anak seperti saya. Tapi dia sudah punya 2 anak sekarang. Sekalipun dia tidak punya anak di masa depan, itu tidak masalah baginya. Hukuman untuknya terlalu ringan. Aku ingin dia buta seumur hidupnya, tidak melihat wajah istrinya yang mempesona." Hahaha. Feng Ains tampak serius, meraih tangan Yuse Ains dan berkata, "Yuse, jika kamu harus melakukan ini, kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan Adinata mengetahui siapa yang melakukannya." Yuse Ains mengangguk. "Baiklah, saya mendapat kabar bahwa dalam 3 hari, Adinata akan mengadakan perayaan di Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Shenzhen dan telah mengundang semua perusahaan di industri hiburan Tiongkok. Pada hari itu, saya memperkirakan setidaknya ada ratusan atau ribuan orang di tempat kejadian. Jika saatnya tiba, saya akan menaruh obat di gelas anggurnya. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian, dan dia tidak akan pernah bisa mengetahui siapa pelakunya. Hei, saat dia tidak bisa melihatnya lagi, aku akan meniduri istrinya, seperti yang kulakukan saat aku berhubungan dengan jelita, lalu aku akan menjadikannya suami yang istrinya tidak setin. Kali ini, mari kita lihat bagaimana dia menangkapnya dia." Hahaha. Feng Ains berkata dengan cepat, "Yuzu, cukup membalas dendam pada Adinate. Wanita dari keluarga sakte tidak boleh terprovokasi." Yus Ains tahu bahwa Feng Ains mengkhawatirkannya, jadi dia berkompromi. "Oke, kalau begitu, jangan main-main dengan NASTSIE untuk saat ini. Tapi setelah Adinata kehilangan penglihatannya, saya kira keluarga sakti mungkin membiarkan Anastasi dan Adinata bercerai ya singkatnya." Langkah Adinata selanjutnya sudah berakhir. 3 hari kemudian, Pusat Konvensi dan Pameran Internasional Shenzhen. Perayaan 20 tahun Adinata Brahma Pictures baru dimulai pada pukul 7 malam, namun sejak pukul 2 siang tempat tersebut sudah ramai dikunjungi orang. Karena banyak sekali mangkuk besar yang datang untuk ikut serta dalam perayaan hari ini. Pada pukul 6 sore, upacara karpet merah resmi dimulai, dan tamu selebriti pun bermunculan silih berganti. Kedua sisi karpet merah dipadati penggemar, juru kamera, dan reporter. Adinata juga mengundang reporter media dalam dan luar negeri untuk datang dan melaporkan. Lihat, itu DiCaprio, pemeran utama Titanic.
Bintang Hollywood DiCaprio berjalan ke karpet merah, melambai kepada penonton dan penggemar, lalu berjalan menuju bilik tanda tangan untuk diwawancarai oleh wartawan. Reporter itu bertanya, "Tuan Leonardo, mengapa Anda datang ke perayaan ini? Apakah Anda mempunyai hubungan dengan Adinata Brahma Pictures?" DiCaprio menjawab, "Oh, kami sangat dekat. Alasan mengapa saya menjadi terkenal dan alasan mengapa saya bisa mendapatkan begitu banyak peran bagus adalah karena bantuan Adinata Brahma Pictures. Adinata Brahma Pictures adalah perusahaan hiburan terbaik di dunia. Perusahaan ini dominan di industri hiburan dan Adinata, bos Adinata Brahma Pictures, juga salah satu pengusaha terbaik di dunia setelah DiCaprio." Sutradara Nolan dan James Cameron pun datang silih berganti. Selain nama-nama besar di dunia perfilman, ada juga nama-nama besar di dunia olahraga. Dewa bola basket Michael Jordan benar-benar datang ke tempat kejadian, ya Tuhan. Bahkan Jordan pun bisa diundang. Adinata Brahma Pictures ini luar biasa. Berapa biayanya? Butuh ratusan juta untuk mengadakan perayaan seperti itu kan? Sepertinya Adinata Brahma Pictures memang perusahaan hiburan nomor 1 di Tiongkok. Kami tidak mengetahuinya sebelumnya, tapi kami benar-benar kuat. Wartawan media dan halayak perlahan-lahan menjadi yakin akan film fiksi Adinata Brahma Pictures karya Adinata. Pada pukul 7 malam, Adinata naik ke panggung. Tepat waktu, di ruang perjamuan, terdapat ratusan CEO, selebriti, penggemar, dan reporter. Adinata yang mengenakan setelan hitam memegang mikrofon seperti seorang CEO dan berkata kepada semua orang, "Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-20 perusahaan saya Adinata Brahma Pictures. Terima kasih sudah datang." Tidak ada keraguan bahwa Adinata Brahma Pictures telah menjadi perusahaan hiburan terkemuka di Tiongkok dan bahkan dunia. Selanjutnya, saya berharap Adinata Brahma Pictures akan melewati 20 tahun kedua bersama semua orang. Semuanya, ayo kita bersulan. Adinata mengambil gelas anggur dan semua orang juga mengambil gelas anggur. Kemudian, Adinata datang ke meja panjang tempat duduk 58 orang. 58 orang ini kebetulan adalah 58 perusahaan hiburan tempat para artis di kamp penciptaan idola berada. Dapat dikatakan bahwa 58 orang ini mewakili kekuatan seluruh industri hiburan Tiongkok. Tanpa diduga, begitu Adinata duduk, seorang pria muda berbicara. "Aku bilang pada Adinata, kamu pandai sekali menyombongkan diri. Ini hari jadi ke-20 Adinata Brahma Pictures. Uang Edward, bagaimana Anda bisa punya uang untuk memulai sebuah perusahaan?" Adinata melihat bahwa pria yang berbicara itu sebenarnya adalah Sumukyo. Di luar dugaan, Sumukyo juga mendirikan perusahaan hiburan. Sumukyo benar, situasi Adinata saat ini memang menyedihkan dan jauh dari semulia yang dia katakan di atas panggung. Asetnya dibekukan dan dia harus meminta uang kepada Edward Zhu dan selebriti terkenal ini tidak membutuhkan uang sama sekali. Adinata menelepon mereka hanya dengan satu panggilan telepon. Pria lain juga berkata, "Apa? Semua uang untuk perayaan itu diminta dari orang lain? Haha, begini saja, kamu masih ingin kami, 58 perusahaan hiburan, tunduk padanya? Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah kaisar industri hiburan. Bukankah ini hanya pembohong?" Melihat semua orang menanyai Adinata, Long Qion yang hadir tiba-tiba berkata, "Karena semua orang ada di sini, itu berarti mereka mengenali Tuan Brahma. Mari kita biarkan Tuan Brahma membicarakannya." Setelah Long Qion selesai berbicara, semua orang terdiam. Adinata menghadapi 58 bos ini dan berkata, "Saya mengundang Anda ke sini hari ini karena saya ingin Anda mendapat manfaat dari Adinata Brahma Pictures saya dan mengizinkan Anda bergabung dengan Adinata Brahma Pictures saya dan menjadi anak perusahaan.
Saya ingin Anda mengumumkan di depan semua wartawan media bahwa perusahaan Anda akan menjadi anak perusahaan Adinata Brahma Pictures dan kata Adinata Brahma akan ditambahkan di depan nama perusahaan.